Hai teman-teman semua, selamat sore. Disandai buat teman-teman semua. Hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2021. 21 Februari 2021. Kita akan sama-sama belajar tentang satu pesan yang aku percaya Tuhan sangat kuat menyampaikan ini. Dan buat teman-teman semua, aku berharap pesan ini boleh membawa sebuah pesan tersendiri buat teman-teman sekalian. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian ya teman-teman. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ku mau berdiam dalam hadirat-Mu. Ku mau bersujud di dekat kaki-Mu, seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Ku mau memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Aku berdoa dan aku percaya Tuhan, biar pesan ini boleh merema buat setiap hati para pendengar program ini Tuhan. Aku percaya juga Tuhan Yesus, biarkan kiranya apa yang aku boleh sampaikan ini boleh benar-benar menjadi sebuah isi hati Tuhan buat para follower maupun teman-teman yang terkoneksi dengan aku di Instagram ini ataupun di Facebook Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang suatu tema yang aku akan beri judul Giving My Best. Ku beri yang terbaik. Nah, puji Tuhan, lagu yang kita dengarkan tadi juga adalah lagu yang memang punya korelasi sama ayat yang akan kita bahas. Mari kita baca dulu Alkitabnya dari Yohanes 12. Perikopnya berkata, Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Teman-teman sekalian, menarik apa yang kita baca pada hari ini, karena kalau kita boleh sama-sama belajar, 6 hari sebelum Paskah Yesus ke Betania, yaitu tempat tinggalnya Lazarus, Marta, juga Maria. Nah, kita harus mengerti dulu cerita sebelumnya. Cerita sebelumnya adalah kisah Yesus ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Kita mungkin sudah sangat familiar dengan cerita itu. Tapi ada satu ayat yang mungkin kita nggak sangka. Ayat ini ada. Kalau kita baca cepat-cepat kita mungkin nggak nyangka. Tapi ayat ini ternyata ada di Yohanes 11 ayat ke-8. Dikatakan begini. Kita baca di ayat ke-7 aja. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, Guru, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana?" Nah, di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ternyata ada sebuah resiko ketika Yesus mau balik ke Yudea atau nanti dia ke Betania. Resikonya adalah dia harus ketemu sama orang-orang Yudea yang terakhir kali itu mau timpuk dia, mau lempari dia pakai batu. Jadi resikonya mati tuh, teman-teman sekalian. Tapi kita baca kembali di ayat yang ke 11. Kita baca di ayat 11. "Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, 'Lazarus saudara kita tertidur, tetapi aku akan pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.' Ayat ke-15 juga berkata, 'Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya.'" Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa meskipun Yesus tahu konsekuensi yang akan diterima di sana, mungkin orang-orang Yudea itu akan lihat dia lalu akan mulai marah untuk timpuk dia pakai batu lagi. Murid-muridnya tahu konsekuensi itu. Tapi demi misinya Yesus, demi misinya Kristus, dia datang ke sana. Nah, misi apa? Ya, seperti kita tahu bersama, dia akan bangunkan Lazarus. Tapi ada misi yang lain, yaitu agar murid-murid belajar percaya. Menarik karena Thomas, setelah Yesus bilang gitu, di ayat 16 Thomas juga ngomong hal yang sama. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia." Itu kalau nggak dikemplang Tuhan udah bagus ngomong kayak begitu. Tapi it's okay lah. Karena memang belajar percaya harus dimulai dari rasa khawatir. Karena kalau bagaimana kita bisa punya iman kalau kita tidak diuji dengan sebuah kekhawatiran gitu. Justru dari kekhawatiran itu iman kita akan teruji, iman kita akan timbul. Maksudnya bukan artinya kan ayat firman juga bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Bukan, tapi iman yang kita dengar dari firman itu diuji di dalam kekhawatiran kita. Maksudnya itu. Nah, dan dari hal ini kita bisa menangkap kesimpulan bahwa meskipun resikonya mati, namun demi misinya Kristus melangkah. Teman-teman, apa yang kita bisa lihat? Bahwa Kristus demi misinya dia tetap jalan meskipun resikonya mati. Dia tetap melangkah meskipun resikonya mati. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita mungkin belum tentu sampai bercucuran darah gitu, teman-teman ya. Belum tentu sampai harus mati, teman-teman ya. Tapi ketika ada perasaan malas aja ya, malas
aduh lagi malas baca Alkitab, aduh lagi malas baca buku rohani, atau aduh lagi malas dengar-dengar yang berhubungan dengan yang rohani, aduh lagi malas melayani, aduh lagi malas. Kadang-kadang lawan malas aja kita susah, teman-teman. Ya, kita belum sampai mati loh. Kadang-kadang lawan malas aja kita susah. Kita terlalu nyaman di comfort zone kita. Nah, lalu kita akan mendapatkan gambaran di Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Saya coba mengekspos perikop ini agar kita mendapatkan sebuah gambaran jelas untuk masuk ke Yohanes 12 nanti. 25 sampai 27 berkata, jawab Yesus. Dari 24 aja. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kata Marta, tapi jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Langsung di altar call Maria. Marta ya, Marta altar call waktu itu ya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus langsung ketemu sama Marta. Marta punya kegelisahan. Di ayat 21 dikatakan, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepadanya, saudaramu bangkit. Poin pertama. Berikutnya kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada saat orang-orang bangkit di akhir zaman. Tapi bukan itu. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang kedua, setiap orang hidup yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Langsung Tuhan seperti ngobrol sama Marta. Tuhan kasih Marta pada saat itu, kalau KKR kita bilang altar call, panggilan dari altar sama Tuhan. Dan Maria merespon di ayat 27, dia berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia. Wow. Pada saat Yesus pergi dengan resiko mati, tapi di titik itu Yesus malah membukakan keselamatan kepada seorang Marta. Membukakan keselamatan kepada seorang Marta. Dia mengaku Yesus adalah Mesias. Dia mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan teman-teman sekalian, mengaku percaya adalah sebuah respon di mana bukan kita, tapi Tuhan yang membuatnya. Jadi teman-teman sekalian, mungkin resiko pelayanan kita, mungkin resikonya berat. Tantangannya berat, tantangannya banyak. Tapi kalau kita punya satu semangat, teman-teman, semangat untuk aku percaya seberapapun beratnya, yang penting satu jiwa kenal Tuhan. Yang penting satu jiwa ketemu sama Tuhan. Satu jiwa menikmati hubungan pribadi sama Tuhan. Perjumpaan, perkenalan pertamanya sama Tuhan. Teman-teman, biar ini jadi satu kerinduan kita ya teman-teman dalam melayani, bahwa kita melayani mau melihat dia bertumbuh secara luar biasa sama Tuhan. Mengenal Kristus lebih luar biasa. Merubah sifatnya, merubah kehidupannya, merubah perilakunya sehari-hari. Ini jadi kerinduan kita, ini jadi beban doa kita sama-sama. Dan perjalanan Kristus ini mungkin taruhannya nyawa, tapi bagi misinya akhirnya keselamatan itu diwujudkan. Berikutnya, kedekatan Yesus dengan keluarga Lazarus, Marta dan Maria tidak dapat dianggap remeh. Merekalah yang ada di sekitar Tuhan Yesus di akhir-akhir hidupnya. Teman-teman sekalian, kadang kita bisa mengerti ya, bahwa ada sebuah kedekatan khusus antara Yesus, Lazarus, Marta, dan Maria. Itu ibaratnya kayak bisa dibilang itu kayak new circle-nya Tuhan, yang di titik pertamanya dia selain 12 murid dan ibunya sendiri gitu. Sangat dekat hubungannya. Sehingga saking dekatnya, sebelum Yesus harus pamit untuk mati di kayu salib, dia sempatkan diri makan perjamuan di rumah
di rumah seorang Simon Kusta ya, di Betania. Ternyata di ayat yang ketiga Alkitab mencatat bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, lalu menyeka kaki Yesus. Lalu melumuri kaki Yesus dengan minyak tersebut dan menyekanya dengan rambutnya. Di ayat yang ketiga, kalau kita baca sama-sama, kita mulai masuk Yohanes 12. Karena di Yohanes 11 kita mendapatkan sebuah cerita bahwa keselamatan itu turun atas Marta, keselamatan itu juga turun atas Lazarus. Bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia tidak hanya menghidupkan yang sudah mati, namun orang yang sudah hidup tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya, janjinya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, kita akan cari tahu dulu. Ayat yang kelima dikatakan, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Berarti bisa dikatakan setengah kati itu, setengah kati ya, harganya 300 dinar. Nah, kita akan belajar hitung-hitungannya teman-teman. Narwastu adalah minyak yang sangat mahal karena ini murni, narwastu murni. Harganya setengah kati kira-kira 300 dinar menurut Yudas. Yudas ini bendahara luar biasa ya teman-teman ya. Sekali lihat barang bisa tahu gitu ya. Jadi dia bisa tahu ini tas Chanel asli atau tas Chanel yang palsu gitu ya. Dia bisa tahu ini Giordano yang asli apa Giordano yang palsu gitu misalkan gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita akan hitung 300 dinar. 1 dinar, Alkitab mencatat bahwa 1 dinar adalah upah kerja 1 hari pada saat itu. Ya, berarti kalau kita menganggap harga 1 minyak itu pakai hitungannya Yudas yang 300 dinar, berarti orang perlu bekerja 300 hari. Tanpa dia boleh habisin buat dia makan sehari-hari dan yang lain-lain ya. Jadi gaji dia itu disimpan 300 hari, baru bisa beli setengah kati minyak narwastu. Nah, setengah kati minyak narwastu yang harganya 300 dinar ini, berarti 300 hari kerja. Oke? Nah, 300 hari kerja kita anggaplah 300 bagi 30, berarti kira-kira plus minus 10 bulan, teman-teman. UMK daripada DKI Jakarta aja sekarang 4,4 juta. Berarti kalau dikali 10, berarti harga minyak narwastu ini adalah 44 juta. Dan teman-teman boleh Google harga parfum yang seharga 40 juta lebih itu, salah satunya parfumnya Chanel. Dan teman-teman satu hal gini, minyak yang mahal itu, yang harganya 44 juta itu, minyak itu akhirnya dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus. Atau kalau misalkan kita baca di ayat yang lain, yaitu di Markus 14 ayat ketiga, karena ada similarnya ya teman-teman. Ya, di Markus 14 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Nah, teman-teman bisa bayangin gak gini? Gak peduli ya, mau kepala mau kaki. Jangan ntar gara-gara urusan kepala kaki ribut nih masalah firmannya. Tapi satu hal gini, kepalanya dipecahin. Berarti minyak narwastu itu dulu ya kayak gini nih. Kita bawahnya gede begini, tapi atasnya itu kecil banget. Jadi kalau mau pakai minyaknya mungkin setetes-tetes jadi kalau dituangin. Karena saking mahalnya. Tapi teman-teman yang dilakukan Maria adalah yang lehernya yang tipis itu dipatahin sama dia. Gebrek. Habis dipatahin main dipecahin lagi gitu. Langsung dituangin sebanyak itu dari kepala Yesus sampai ke kakinya. Pemborosan teman-teman. Bagi Yudas ini adalah sebuah pemborosan. Bagi dia ini bisa dijual. Uangnya buat kasih fakir miskin. Tapi Yohanes mencatat bahwa ternyata Yudas gak kayak gitu. Karena Yudas tuh ahlinya untuk menggelapan duit. Tapi hebat ya Tuhan ya. Tuhan masih kasih kesempatan. Meskipun Tuhan tahu Yudas sering bikin salah.
dalam buku Kas saja Yudas nggak dipercaya, tapi Yudas masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bertobat, tapi Yudas nggak pernah ambil itu. Tapi berbeda dengan Maria. Maria mecahkan lehernya, disiram semua, wah diminyaki semua. Dan luar biasanya teman-teman, satu hal luar biasanya adalah bahwa ternyata waktu saya coba cari minyak narwastu ini, kata-kata narwastu ini muncul pertama kali di Kidung Agung 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Kidung Agung 1 ayat 12. Saya juga kaget. Dan di Kidung Agung tuh banyak banget kata-kata narwastu ya. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Jadi seakan-akan kejadian di Kidung Agung 1 ayat 12 ini seakan-akan ya, karena ini nggak ada similarnya, tapi seakan-akan ini seperti menyatakan kejadian yang bertahun-tahun akan datang, bahwa ketika sang raja itu lagi duduk di pesta perjamuan, di tempat perjamuannya Simon si Kusta ini, ternyata ada semerbak bau harum di ruangan itu. Yohanes catat kok ayatnya. Di Yohanes 12 dia juga bilang bahwa ternyata setelah itu wah baunya sangat harum sekali. Dia tulis kayak gini di ayat ketiga yang terakhir, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Wow. Setelah Marta di hari sebelumnya mengerti Yesus adalah Mesias buat dia, Lazarus mengalami kebangkitan dari kematian, yang juga pesan Injil teman-teman sekalian, bahwa kita mati dari dosa-dosa kita dan bangkit sebagai kehidupan yang baru. Maria melakukan sebuah pesan Injil lainnya, di mana Maria yang pertama kita bisa pelajari, yang pertama Maria menempatkan Yesus sebagai raja, tidak hanya keluarga. Teman-teman, berapa kali kita cuma berpikir bahwa ya Yesus ya Tuhan lah gitu. Tapi kalau kita doa minta sama Tuhan, ngotot, seakan-akan ya Tuhannya kita bukan dia. Tapi enggak buat Maria, dia menempatkan Yesus sebagai raja. Dan menempatkan poin kedua nih, dirinya sebagai hamba. Karena dia menuangkan itu ke kakinya, lalu dia seka pakai rambutnya. Teman-teman sekalian, rambut adalah mahkota yang paling berharga buat wanita. Waktu dia seka kaki Yesus dengan rambutnya, itu berarti dia sedang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh setiap hamba-hamba yang datang dalam perjamuan. Dia akan tawarkan, dibukakan alas kakinya, lalu Pak kita mau cuci kaki dulu ya. Pada saat itu di rumah Simon, Yesus nggak dicuci kaki. Tapi dia menerima sebuah tindakan the best dari Maria yang dia bisa lakukan, cuci kakinya Yesus. Lalu berikutnya di Yohanes 12 ayat 7, bahwa ternyata ada satu pesan Injil yang dibawa, bahwa bagi Kristus, Maria telah mengingat hari penguburan Yesus. Bahwa Kristus memang datang untuk mati menyelamatkan dosa kita. Dan tidak hanya mati, dia akan bangkit nanti. Dan dia akan naik, lalu akan turun kembali mempersiapkan kita semua. Jadi teman-teman sekalian, wow. Hanya dari sebuah sikap di mana Maria punya satu benda paling berharga yang dia punya. Benda itu dia kasih sama Kristus. Tapi dari sikap itu, pesan Injilnya masuk. Dari sikap itu, kehendak Allahnya masuk. Dari sikap itu, sebuah penggenapan dari yang seharusnya dialami oleh Kristus bertemu. Bahwa yang dilakukan dia adalah sebuah upaya untuk mengingat hari penguburanku. Jangan pernah ragu untuk berbuat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Selama kita masih dikasih rezeki sama Tuhan, selama kita masih mampu untuk memberi yang terbaik sama Tuhan, kasih. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Bukan berarti dalam poin ini kita nggak pakai logika, enggak. Pisahkan mana yang untuk masa depan kita, mana yang untuk kebutuhan kita. Tapi selama kita masih dikasih kesempatan bahwa masih ada lebih nih, pakai itu buat pekerjaan Tuhan, pakai itu buat pelayanan Tuhan. Saya alami banyak hal saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan dan Tuhan balas. Bukan karena bukan karena maksudnya saya sedang, mohon maaf ya, sedang nyogok Tuhan gitu dengan memberi. Enggak. Tapi saya lakukan itu karena saya tahu ini pekerjaan Tuhan gitu. Dan hasilnya Tuhan balas, men. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, ingat pesan ini baik-baik. Tuhan akan balas. Yang penting kita punya hati untuk memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Meskipun itu hal kecil, teman-teman. Kayak contoh, misalkan teman-teman hari ini orang lagi butuh masker. Teman-teman bisa beli satu box masker atau satu masker yang isinya cuma 6 atau cuma 5. Teman-teman kasih, nih, kamu butuh masker. Atau teman-teman lagi ngelihat pengemis, dia kelaparan di jalan, lalu teman-teman makan di warteg, teman-teman minta bungkus paling cuma 8.000 atau 10.000, tapi ada lauknya, teman-teman kasih buat mereka. Hal kecil teman-teman yang kita berikan buat orang lain. Siapa tahu mempertemukan kehendak kita sama kehendak Allah. Siapa tahu itu yang Tuhan mau. Kalau Maria, jelas Yesus langsung yang ngomong. Dia mengingat akan hari penguburanku. Tapi kan sekarang kita nggak sama Yesus. Yang kita bisa lakukan adalah kita berikan yang terbaik, sehingga siapa tahu yang kita lakukan adalah kehendaknya Tuhan juga. Hal itu harus kita kerjakan, hal itu harus kita lakukan. Dan yang terakhir, teman-teman, apa yang dibuat Maria? Membuat namanya akan selalu diingat setiap berita Injil diberitakan. Mari kita buka Markus 14. Karena masih ada kolerasinya ayat ini sama Markus 14. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, ayat 9, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Teman-teman, apa yang dilakukan akan selalu diberitakan dimanapun Injil ada, dan akan selalu diingat. Aku rasa ini sebuah penghargaan tertinggi ya teman-teman. Kalau kita mau melakukan yang the best buat Tuhan, percayalah Tuhan mampu kok berikan yang terbaik buat kita. Jangan pernah berharap ikannya ya teman-teman. Jangan pernah berharap ikannya. Mau dapat ikan kecil, ikan gede, itu terserah Tuhan. Yang penting kita berikan yang terbaik dulu sama Tuhan. Apa yang bisa kita kasih sama Tuhan untuk pelayanannya. Teman-teman boleh punya jabatan pengurus, tapi kalau teman-teman gak pernah mikirin komisinya, percuma. Teman-teman boleh punya jabatan pelayan Tuhan, pemain musik, tapi kalau misalkan tiba-tiba diminta lalu teman-teman bete, gak mau ngelayanin, percuma. Teman-teman boleh jadi ketua komisi atau jadi ketua panitia atau ketua pengurus, tapi kalau teman-teman gak ada beban, gak ada hati, terlalu santai atau terlalu banyak ngatur, dan akhirnya membuat situasi jadi gak bagus, itu juga percuma. Jadi teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Giving my best, bicara 3 hal penting. Yang pertama teman-teman, siapa Allah buat kita? Kalau selama ini kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta Raja buat hidup kita, maka untuk selama-lamanya teman-teman, kita belum pernah akan bisa kasih yang terbaik. Yesus itu tuh gini, kalau kita anggap Yesus itu kekasih hati atau pacar kita anggap aja kita punya pacar teman-teman ya. Kita akan berusaha loh, meskipun kita di Tangerang, dia di mana gitu ya, kita akan berusaha untuk jalan main ke rumah dia gitu, meskipun mungkin dari utara ke selatan atau dari barat sampai ke timur gitu teman-teman. Karena cinta, kita berusaha kasih yang terbaik. Jadi siapa Yesus bagi kita? Yang kedua, siapa kita di hadapan Tuhan? Mari kita bergumul pribadi pas pribadi. Kalau kita merasa gini,
Aku merasa aku bos kok. Oh mohon maaf, kita nggak bisa kasih yang terbaik. Karena kenapa? Kalau sampai kita jadi bosnya, berarti Tuhan hambanya. Tapi kita harus tahu bahwa kita adalah hambanya Tuhan. Harusnya kita ikut seka kakinya Tuhan pakai rambut kita. Harusnya kita ikut lumuri kakinya Tuhan pakai minyak narwastu itu. Dan yang ketiga teman-teman sekalian adalah apa hal terbaik yang kita punya yang bisa kita kasih buat Tuhan, yang menurut kita nilainya mahal banget. Ini banyak ya teman-teman ya. Banyak. Talenta, bisa. Ilmu kita, boleh. Apalagi yang kita bisa. Banyak hal. Tapi ada satu yang lebih mahal. Hidup kita. Hidup kita mahal teman-teman. Sehingga harusnya hidup kita berikan buat Tuhan. Sehingga penutup Galatia 2 ayat 20 mengatakan seperti ini. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So, teman-teman sekalian, good luck ya. Tuhan Yesus baik loh. Berikan yang terbaik sama Tuhan. Berikan hidup kita sama Tuhan. Sehingga dari situ kita akan tahu hidup kita bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Krispati punya judul Tapi Bukan Aku. Yes, karena harusnya Tuhan. Selamat sore, happy Sunday, dan berkati.